Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang tata nama senyawa kimia. Yang akan dibahas di video ini adalah tata nama senyawa biner. Sebelum membahas aturan tata nama senyawa kimia, kalian tentu harus memahami dulu sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Di sini, kalian harus bisa membedakan unsur logam dan non-logam. Bisa dilihat di keterangan bagian bawah berdasarkan perbedaan warnanya. Ada logam alkali tanah, logam transisi, sampai non-logam. Ini bisa kalian screenshot ya. Selanjutnya, kalian harus mengenal apa itu kation atau ion yang bermuatan positif. Di sini dapat dilihat tabelnya. Silahkan di screenshot. Jika ada muatan yang positif, berarti ada juga yang negatif, yaitu anion. Bisa dilihat macam-macam anion dalam tabel berikut. Tabel kation dan tabel anion berfungsi sebagai acuan untuk menentukan nama senyawa kimia. Silahkan kalian screenshot. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas tata nama senyawa logam dan non-logam. Unsur-unsur logam dalam senyawa yang mempunyai satu muatan saja dituliskan sesuai aturan yang ada, tanpa membubuhkan bilangan oksidasinya. Berikut ini adalah contoh unsur logam yang hanya memiliki satu bilok saja, yaitu semua unsur logam alkali seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Lalu semua logam alkali tanah seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, serta unsur lain seperti aluminium, seng, dan perak. Cara penamaan unsur logam yang memiliki satu biloks dengan unsur non-logam adalah tuliskan terlebih dahulu unsur logamnya, kemudian tuliskan nama unsur non-logam, ditambah dengan akhiran ida. Contoh penamaan untuk senyawa MgCl2 adalah: perhatikan unsur yang ada di awalnya, yaitu unsur Mg. Kemudian kita cek tabel periodik. Mg termasuk ke dalam golongan logam alkali tanah, berarti dia termasuk golongan logam. Namanya magnesium. Penamaannya dituliskan mulai dari nama logamnya dulu, yaitu magnesium. Kemudian nama unsur non-logam dari Cl, yaitu klor. Tambah akhiran ida jadi klorida. Jika digabung namanya menjadi magnesium klorida. Selain unsur logam dengan satu biloks, ada juga unsur-unsur logam yang memiliki biloks atau muatan lebih dari satu macam. Penamaannya harus menggunakan angka Romawi. Berbeda dari aturan sebelumnya. Contoh unsur-unsurnya adalah besi, tembaga, mangan, kobalt, vanadium, timbal, timah, krom, emas, dan sebagainya. Bisa kalian lihat juga di tabel kation. Maksud unsur logam yang punya biloks lebih dari satu seperti timah. Di situ dituliskan timah mempunyai muatan plus 2 dan plus 4. Ada juga tembaga yang mempunyai biloks plus 1 dan plus 2. Nah, unsur-unsur tersebut mempunyai biloks lebih dari satu. Beda dengan natrium atau magnesium yang hanya mempunyai satu biloks saja. Contoh selanjutnya, menentukan nama senyawa dari CuSO4. Pertama, kita lihat unsur awalnya terlebih dahulu, yaitu Cu. Ternyata, Cu adalah unsur logam yang mempunyai biloks lebih dari satu. Oleh karena itu, kita menggunakan aturan yang berbeda dengan aturan sebelumnya.
Kalau logamnya termasuk ke dalam logam yang mempunyai biloks lebih dari satu, seperti Fe, Cu, Mn, dan sebagainya, kita harus lihat anionnya atau ion yang bermuatan negatifnya, yaitu SO4. Lihat di daftar anion, muatan dari SO4 adalah 2-. Dari muatan SO4, kita bisa mendapatkan muatan Cu-nya. Cu di tabel daftar anion, maksudnya di tabel daftar kation, mempunyai biloks +1 dan +2. Kita kan belum tahu pakai biloks Cu yang mana nih. Oleh karena itu, bisa kita cari dari anionnya dulu. Tadi SO4 muatannya -2. Nah, muatan Cu-nya berarti berapa ya? -2 ditambah berapa biar jadi 0? Karena senyawa CuSO4 muatannya 0. Nah, berarti Cu-nya adalah +2. Sehingga penamaannya menjadi Cu adalah tembaga, kemudian Cu-nya mempunyai muatan +2. Jadi ditulis dengan Romawi 2 dan SO4 itu adalah sulfat. Jadi namanya tembaga 2 sulfat. Contoh berikutnya menentukan nama senyawa dari Cu2O. Kita lihat dulu unsur awalnya yaitu Cu, yang termasuk ke dalam golongan logam yang mempunyai biloks lebih dari 1. Itu berarti kita harus melihat anionnya, yaitu O. Seperti kita ketahui, O itu biloksnya -2, berarti muatannya juga -2, seperti yang dituliskan di tabel anion. Setelah itu, kita cari muatan Cu-nya. -2 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Jawabannya +2. Nah, tapi untuk kasus yang ini, jumlah Cu-nya sendiri itu ada 2. Cu2O gitu kan. Nah, berarti jumlah Cu-nya ada 2. +2 yang kita dapat tadi harus dibagi dengan jumlah Cu-nya, yaitu 2. Hasilnya 2 dibagi 2 yaitu +1. Jadi muatan Cu-nya adalah +1. Dituliskannya plus saja. Sekarang kita beri nama mulai dari Cu, yaitu tembaga, karena muatannya 1 dituliskan angka Romawi 1. O, jika posisinya di akhir, namanya jadi oksida. Jika digabung menjadi tembaga 1 oksida. Selanjutnya menentukan nama dari senyawa Cr2SO43. Pertama kita lihat unsur awalnya. Cr merupakan logam yang mempunyai biloks lebih dari 1. Berarti langsung kita lihat anionnya, yaitu SO4. Muatannya adalah 2-. Karena jumlah SO4-nya ada 3, makanya kan di situ SO4-nya dikasih kurung. Di bawahnya ditulis angka 3. Artinya angka 3 tersebut milik SO4. Seperti itu. Muatan SO4-nya -2. Jumlah SO4-nya ada 3. Jadi kita kalikan -2 kali 3 sama dengan -6. Muatan total di anion sama dengan -6. Berarti di kation muatannya harus +6. Biar kalau dijumlahkan jadi 0. Nah, di kation ada 2 buah Cr dengan muatannya +6. Berarti untuk satu Cr-nya tinggal dibagi 2 aja. +6 maksudnya dibagi 2 sama dengan +3. Penamaannya menjadi Cr adalah kromium. Kalian bisa cek namanya di tabel periodik unsur atau di tabel kation. Karena punya muatan 3, jadi ditulis angka Romawi 3. Dilanjutkan dengan anionnya SO4, yaitu sulfat. Jadi namanya kromium 3 sulfat.
Sekarang kita ke penamaan senyawa biner, non-logam, dan non-logam. Cara penamaannya, tuliskan jumlah unsur yang pertama, kemudian nama unsur non-logamnya. Dilanjut dengan jumlah unsur yang kedua dan nama unsur non-logamnya ditambah akhiran ida. Jumlah unsur ditulis dengan nama Latin sebagai berikut. Jika jumlah unsurnya 1 ditulis mono, jumlah unsurnya 2 ditulis di, dan seterusnya. Perlu ditekankan sekali lagi, jika unsur awalnya adalah unsur non-logam, penamaan harus disertai dengan angka. Untuk itu, kalian harus tahu posisi unsur-unsur non-logam dalam tabel periodik. Bisa kalian lihat dalam tabel periodik berikut, mulai dari unsur boron dan yang sewarna dengan boron itu kan ada Si, Ge, As, sampai ke kanan itu menggunakan aturan penamaan ini. Jadi, kalau senyawanya diawali dengan unsur-unsur tersebut, berarti harus disertakan jumlah unsurnya dalam bahasa Latin, seperti mono, di, tri, dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita langsung ke contoh saja ya. Menentukan nama senyawa dari CO2. Kita lihat unsur awalnya adalah C. Lihat di tabel periodik posisi dari C, merupakan unsur non-logam. Berarti aturan penamaannya, jika ada angka, maka harus disertakan angkanya. C adalah karbon, O adalah oksigen. Karena posisinya di akhir, kita tambah dengan ida, jadi oksida. Nah, oksigennya kan ada 2. Dalam bahasa Latin, 2 itu di. Jadi, penamaan yang tepat untuk CO2 adalah karbon dioksida. Jangan lupa, kalau ada angka harus disertakan dalam aturan ini. Selanjutnya, penamaan dari CO yaitu karbon monoksida, karena jumlah O-nya hanya ada 1. Sekarang kita coba kerjakan soal penamaan secara random, agar kalian bisa mengaplikasikan aturan penamaannya. Nomor 1. Menentukan nama senyawa Mn2O3. Hal pertama yang dilakukan adalah lihat unsur awalnya, yaitu Mn. Apakah Mn unsur logam atau non-logam? Kita cek terlebih dahulu. Di aturan yang paling pertama, dengan logam yang mempunyai 1 biloks. Ternyata tidak ada Mn ya. Lalu kita cek pada aturan selanjutnya, logam dengan lebih dari 1 biloks. Nah, ternyata Mn ada di situ. Berarti kita pakai aturan yang ini. Jika lebih dari 1 biloksnya, maka kita lihat anionnya dulu, yaitu O. Biloks atau muatan O adalah min 2. Karena O-nya ada 3, jadi total muatannya adalah min 6. Berarti di kation jumlah muatannya harus plus 6. Plus 6 itu untuk 2 buah Mn, karena Mn-nya ada 2. Maka untuk 1 Mn muatannya adalah plus 3. Penamaannya jadi mangan 3 oksida. Nomor 2, PCl3. Kita lihat unsur awalnya yaitu P. Apakah P termasuk logam atau non-logam? Bisa kita cek terlebih dahulu. Pada kelompok unsur logam, ternyata tidak ada P. Kita cek di tabel periodik, P termasuk unsur non-logam. Nah, berarti bisa langsung kita beri nama. P itu fosfor. Cl itu klor. Ditambah akhiran ida, jadi klorida. Jangan lupa kalau untuk non-logam dan non-logam, angka harus disertakan dengan nama latinnya. 3 itu tri.
dan miliknya Cl. Jadi namanya fosfor triklorida. Contoh 3. AlCl3. Kita lihat terlebih dahulu unsur awalnya, yaitu Al. Ada di golongan yang manakah Al? Ternyata Al ada di golongan logam dengan 1 biloks. Berarti penamaannya langsung saja nama logam ditambah nama non-logamnya ditambah akhiran ida menjadi aluminium klorida. Walaupun ada angka 3-nya di Cl, tapi itu tidak disertakan karena Al merupakan unsur logam.